Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, rahmat dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan perkuliahan daring pada pagi hari ini. Yang terhormat kepada Ibu dosen Dr. Haji Tati Haryati MPD dan Ibu Siti Solihah Nurfaida SPD MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah kurikulum pembelajaran sekolah dasar, dan tak lupa juga rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan pada pagi hari ini kami selaku perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang profil kurikulum sekolah dasar. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota bagian dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Naufal Aufa dengan NPM 205060147. Selanjutnya ada saudari Tipani Rahma dengan NPM 205060150. Dan selanjutnya ada saudari Sri Rahayu Rizawanti dengan NPM 205060152. Dan yang terakhir ada saudari Nur Hayati dengan NPM 205060153. Untuk urutan pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Selanjutnya untuk materi yang kedua akan dibacakan oleh saudari Tiffany Rahma. Dan materi yang ketiga akan dibacakan oleh saudari Ayu. Selanjutnya untuk materi yang keempat akan dibacakan oleh saudari Nur Hayati. Dan materi yang terakhir yaitu materi penutup akan dibacakan oleh saya sendiri. Baiklah, untuk materi yang pertama mengenai profil kurikulum sekolah dasar. Perkembangan kurikulum sekolah dasar di Indonesia sangat berkaitan dengan perkembangan pendidikan secara nasional dari waktu ke waktu. Sebelum masa kemerdekaan, tujuan dan isi kurikulum sekolah dasar lebih ditekankan kepada pemenuhan kepentingan para penjajah. Setelah Indonesia merdeka, terdapat upaya-upaya bagi perbaikan dan penyempurnaan, baik secara tujuan dan isi kurikulum. Tujuan dan isi kurikulum ini diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu untuk membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab bagi kesejahteraan masyarakat dalam tanah air. Selanjutnya, kurikulum SD pada tahun 1947. Kurikulum saat itu diberi nama Rencana Pelajaran 1947. Pada saat itu, kurikulum pendidikan Indonesia masih dipengaruhi sistem kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Selanjutnya, kurikulum sekolah dasar pada tahun 1952 diberi nama Rencana Pelajaran Terurai. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kurikulum sekolah dasar pada tahun 1964. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 ini yang menjadi ciri dari kurikulum adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany Rahma Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil kurikulum SD pada tahun sebelum 1968. Mata pelajaran yang diajarkan lebih berorientasi kepada pengembangan agama. Setelah agama Islam masuk ke Indonesia, berdirilah pesantren-pesantren yang memberikan pelajaran agama Islam secara lebih teratur dan lebih mendalam. Pendidikan teratur dan sistematis muncul pada saat kedatangan orang-orang Eropa di Indonesia. Lalu, saya akan menjelaskan kurikulum SD tahun 1968. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1968 segera melakukan perbaikan-perbaikan dengan memberikan penerbitan buku pedoman kurikulum sekolah dasar yang diberi nama kurikulum SD sebagai pengganti rencana pendidikan TK dan SD.
Perubahan pokok yaitu dalam rumusan tujuan pendidikan yang didasarkan pada falsafah negara Pancasila, ketetapan MPRS nomor 27 tahun 1966 bab 2 pasal 2. Nah, setelah itu kurikulum SD tahun 1975. Kurikulum SD tahun 1975 yang menyatakan tonggak pembaharuan lebih nyata dan lebih mantap dalam sistem pendidikan nasional. Perubahan kurikulum tahun 1968 menjadi kurikulum tahun 1975 dimaksudkan untuk mencapai keselarasan antara kurikulum dengan kebijakan baru bidang pendidikan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, meningkatkan mutu lulusan pendidikan, dan meningkatkan relevansi pendidikan dengan tuntutan masyarakat yang sedang membangun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Rahayu Rizawanti dengan NPM 205060152. Di sini saya akan kembali melanjutkan materi mengenai profil kurikulum SD, dan kali ini yang saya akan bahas adalah kurikulum SD tahun 1984, 1994, dan 2004. Baik, yang pertama kurikulum SD tahun 1984. Nah, bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0461-U-1983 tentang perbaikan kurikulum pendidikan dasar dan menengah dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka untuk tingkat sekolah dasar diberlakukan penggunaan kurikulum baru, yaitu kurikulum tahun 1984. Nah, perubahan kurikulum tersebut dilatar belakangi oleh fakta empirik, yaitu adanya sejumlah unsur baru dalam GBHN tahun 1983 yang perlu ditampung dalam kurikulum. Adanya kesenjangan program pendidikan baik dengan kebutuhan anak didik maupun kebutuhan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan memasuki kehidupan masyarakat, serta terlalu bersyaratnya materi kurikulum yang harus diberikan. Lalu dalam GBHN 1983 dinyatakan bahwa pendidikan berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, makanya dalam kurikulum tahun 1984 ini terdapat mata pelajaran untuk meningkatkan rasa nasionalisme peserta didik. Hal ini bertujuan agar dapat menghindari kesenjangan-kesenjangan yang tadi telah dijelaskan. Nah, mata pelajaran yang terdapat pada kurikulum SD tahun 1984 ini salah satunya adalah pendidikan moral Pancasila dan pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Nah, ini tentunya bertujuan agar peserta didik dapat menghindari kesenjangan-kesenjangan tadi, gitu. Nah, oke, kita lanjut kepada kurikulum SD tahun 1994. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 telah dirumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani, rohani, dan kepribadian yang mantap serta mandiri, lalu memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Nah, oleh karena itu dalam PP nomor 28 tahun 1990 dirumuskan bahwa pendidikan dasar ialah pendidikan yang diselenggarakan selama 9 tahun yang terdiri atas program 6 tahun di sekolah dasar dan program 3 tahun di sekolah lanjutan pertama. Nah, jadi pada kurikulum SD tahun 1994 ini menyebutkan bahwa pendidikan dasar itu 9 tahun. Jadi jangka waktunya itu lebih lama. Kalau kali ini kan kita 6 tahun ya. Nah, kalau pada saat ini tuh 9 tahun. 9 tahun itu terdiri dari 6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun sekolah lanjutan. Nah, itu disebutnya pendidikan dasar. Begitu. Nah, namun pada mata pelajarannya itu tidak seperti yang tahun 1984 ya. Pada tahun 1994 ini sudah disatukan. Jadi mata pelajarannya menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Begitu. Itu tetap meningkatkan rasa nasionalisme pada peserta didik. Namun bedanya kurikulum SD tahun 1994 ini menerapkan sistem caturwulan yang membagi waktu belajar 1 tahun ajaran menjadi 3 bagian waktu.
3 catur bulan, jumlah hari belajar efektif dalam 1 tahun ajaran sekurang-kurangnya 240 hari, termasuk di dalamnya waktu untuk menyelenggarakan penilaian hasil belajar. Ya. Oke, kita lanjut ke kurikulum SD tahun 2004. Nah, dalam dokumen kurikulum 2004 dirumuskan bahwa kurikulum berbasis kompetensi atau KBK merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai oleh siswa. Penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Nah, jadi pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK ini memfokuskan pada kompetensi tertentu yang merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai serta didemonstrasikan oleh peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya. Begitu. Jadi ini tuh lebih kepada kompetensi peserta didik. Begitu ya. Nah, model kurikulum berbasis kompetensi ini atau KBK mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan model-model lainnya, yaitu yang pertama, pendekatan ini bersifat alamiah atau konstekstual karena bertitik tolak, berfokus dan memuara pada hakikat dari peserta didik itu sendiri, serta itu juga dapat mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan potensi peserta didik masing-masing. Lalu yang kedua, kurikulum berbasis kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain seperti penguasaan ilmu pengetahuan dan keahlian tertentu, ataupun kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, dan juga pengembangan aspek-aspek kepribadian berdasarkan standar kompetensi tertentu. Lalu yang ketiga, adanya bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa KBK ini lebih berkaitan kepada kompetensi peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NPM 2050606153. Di sini saya akan memaparkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan kelompok saya mengenai profil kurikulum di sekolah dasar pada tahun 2006. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disebut dengan KTSP dikembangkan sesuai dengan kelompok atau satuan pendidikan komite di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus pendidikan. Selanjutnya, kurikulum di sekolah dasar pada tahun 2013 atau biasa disebut dengan Kurtilas. Pengembangan pada Kurtilas seperti umumnya terdiri dari beberapa tingkat, yaitu pengembangan kurikulum tingkat nasional, pengembangan kurikulum tingkat wilayah, dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya, bagaimana garis besar dari perkembangan kurikulum di Indonesia? Yakni pada tahun 1947 dengan kurikulum rencana pembelajaran 1947, yaitu kurikulum ini merupakan kurikulum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan. Lalu, bagaimana garis besar perkembangan kurikulum di Indonesia? Yakni tahun 1947 dengan kurikulum rencana pelajaran 1947, kurikulum ini merupakan kurikulum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan. Selanjutnya, tahun 1952, kurikulum pelajaran tahun tersebut yaitu kurikulum yang masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. Selanjutnya, tahun 1964 dengan kurikulum usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia, yaitu rencana pendidikan pada tahun 1964. Selanjutnya, tahun 1968 dengan kurikulum 1968, kurikulum ini merupakan kurikulum terintegrasi pertama di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1975 dengan kurikulum pada tahun tersebut, kurikulum ini disusun dengan sangat rinci atau tersusun secara sistematis.
Selanjutnya pada tahun 1984, pada tahun tersebut kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Selanjutnya pada tahun 1994, pada tahun tersebut kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum pada tahun 1984. Pada tahun 2004, dengan kurikulum berbasis komponen atau KBK, kurikulum ini belum diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia. Lalu pada tahun 2006, dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau tadi kita sebut dengan KTSP, KBK sering disebut sebagai jiwa KTSP karena KTSP sesungguhnya telah mengadopsi KBK. Lalu pada tahun 2013 dengan kurikulum Kurtilas lebih ditekankan pada kompetensi dengan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Demikian akhir presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada forum diskusi pemahaman, atau bisa bertanya secara langsung ketika proses tanya jawab segera dibuka. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.